Tiket kereta menjelang Lebaran gelombang pertama habis. Penetapan tarif taksi online belum rampung. Lingkungan indah, warga sehat tanpa rokok. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan tidak hanya itu, dalam segmen bincang hari ini kita akan bahas mengenai cara untuk mengajak anak lebih peduli lingkungan melalui permainan. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, penjualan tiket kereta api menjelang Hari Raya Idul Fitri telah dibuka sejak H-90 sebelum Hari Raya. Ya, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi ini sebagai sarana mudik Lebaran pun meningkat, terbukti dari tiket yang sudah ludes terjual. Hari Raya Idul Fitri rutin dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk bersilaturahmi ke kampung halaman. Dan kereta api masih menjadi primadona transportasi mudik. Pembukaan pembelian tiket kereta api sendiri telah dibuka oleh PT Kereta Api Indonesia sejak 17 Maret 2017, yakni H-90 Hari Raya Idul Fitri. Tingginya minat pengguna jasa pun membuat seluruh tiket mudik gelombang pertama habis terjual. Namun PT KAI akan menyediakan tiket tambahan yang penjualannya dibuka pada H-60 Lebaran. Untuk tiket kereta api sudah dijual dari H-90. Jadi mulai tanggal 17 Maret kemarin, itu tepatnya H-10 Lebaran, udah kita jual lewat online. Sampai dengan hari ini, mungkin ini hari Lebarannya ya. Itu rata-rata untuk stasiun Pasar Senen karena kita memang 99% kereta ekonomi, jadi sudah rata-rata habis terjual. Pembelian tiket bisa dilakukan langsung di stasiun, seperti di stasiun Pasar Senen yang dibuka pada jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Namun bagi Anda yang tak sempat mengantri di loket stasiun, Anda bisa melakukan pembelian tiket secara online. Ya, untuk teman-teman pemudik, yang pertama pada saat pembelian tiket dipastikan tanggal bener nggak tanggal mau berangkatnya. Terus kedua, kalau sudah dapat tiket online, nggak usah terburu-buru karena sistem penukaran tiket kami kan pakai CIC, check-in counter ya, di boarding pass itu 12 jam sebelum berangkatan sampai dengan 10 menit mau kereta berangkat. Meli Puspita, Gunadi, Dai TV. Ya, untuk Anda yang akan membeli tiket kereta api bisa dilakukan secara online dan ini menjadi pilihan pembelian tiket tanpa antri. Ya, peningkatan fasilitas yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia kepada masyarakat ini pun mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Seperti apa tanggapan mereka? Berikut selengkapnya. Untuk memberi kemudahan bagi masyarakat, PT Kereta Api Indonesia terus melakukan pengembangan cara penjualan tiket. Pembelian tiket kereta api yang dilakukan oleh para penumpang kini dapat dilakukan secara online. Tiket online kereta api dapat dibeli melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia dan beberapa mitra yang bekerja sama untuk menyediakan layanan tiket kereta online. Jual beli online untuk tiket kereta api sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu dan para penumpang pun merasakan kemudahan dari layanan ini. Seperti yang dirasakan Linda, salah satu penumpang kereta pemberangkatan stasiun Senen, yang memperoleh tiketnya dari transaksi di media daring. Ya udah berkembang, udah maju dan juga bisa mempermudah penumpang dalam jalanan gitu. Kalau yang online mungkin mereka yang terlambat gitu kan bisa belinya langsung gitu, nggak sempat online gitu. Saat menggunakan media daring untuk pemesanan tiket, para penumpang harus memastikan tanggal keberangkatan dan posisi tempat duduk yang diinginkan sesuai ketersediaan. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, penumpang bisa menukarkannya dengan tiket kereta menggunakan CIC atau check-in counter yang digunakan sebagai boarding pass yang dapat dilakukan 12 jam sebelum keberangkatan sampai dengan 10 menit kereta mau berangkat. Kalau untuk penumpang sekarang sih jauh lebih baik dari yang dulu ya. Kalau penumpang sekarang mungkin lebih teratur karena kan kita udah buat program untuk ngatur penumpang itu boarding seperti apa, masuk seperti apa, dan di kereta harus seperti apa gitu. Peraturan udah kita tingkatin dan pengamanan juga udah kita tingkatin. Meli Puspita, Gunadi, Dai TV.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini perihal ketersediaan tiket kereta api untuk mudik lebaran, kami telah terhubung dengan reporter Halo Indonesia, ada Gabriela Angelita. Gabriela, silahkan dengan laporan Anda. Baik Dika, Dito dan juga pemirsa di rumah, seperti yang kita ketahui, sejak 17 Maret 2017 lalu, penjualan tiket untuk lebaran pada gelombang pertama sudah dilakukan, baik itu penjualan secara langsung di stasiun maupun secara online. Seluruh tiket yang disediakan tersebut telah habis. Namun rencananya PT KAI akan membuka penjualan tiket tambahan pada H-60 lebaran mendatang. Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, sudah hadir bersama saya Senior Humas PT KAI, Bapak Suprapto. Ya, Pak Suprapto, berapa jumlah tiket yang sudah terjual pada gelombang pertama kemarin, Pak? Ya, secara total ada 500.000 tiket ya yang sudah terjual, di mana tujuan yang paling favorit yaitu dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah seperti Jogja dan Semarang, lalu ke arah Jawa Timur dari Surabaya, Malang dan Kediri. Sementara kalau untuk tujuan Jakarta Bandung dan Jakarta Cirebon ini masih ada tersedia. Lalu rencananya berapa tiket tambahan yang akan disediakan untuk H-60 mendatang? Ya, untuk posisi KA reguler dari H-6 sampai dengan H Lebaran kedua itu sudah habis terjual untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya kita dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta berencana untuk menambah kereta api tambahan ya. Kita siapkan 15 perjalanan kereta api dengan total tempat duduk 17.000 per hari untuk KA tambahan. Dan ini baru bisa dipesan oleh masyarakat pada tanggal 27 April nanti. Apakah ada kenaikan harga tiket untuk lebaran tahun ini, Pak? Ya, terkait dengan kenaikan tiket tidak ada ya. Khusus untuk ekonomi subsidi harganya flat, sama. Selanjutnya untuk KA komersial kita berlakukan tarif batas bawah dan tarif batas atas ya. Jadi tarifnya di interval antara tarif batas bawah dan tarif batas atas. Secara gambaran umum tidak ada kenaikan. Baik, lalu bagaimana jika penumpang ingin membeli tiket itu bagaimana caranya, Pak? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat ya untuk dalam hal pemesanan tiket angkutan lebaran ini tidak perlu lagi beli di loket stasiun ya, karena jam operasionalnya kita batasi. Kita sekarang mengarahkan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membeli layanan tiket ini secara online. Online ini bisa di website, di KAI Akses, atau kayak traveloka.tiket.com, atau kalau yang tidak mengetahui IT bisa ke Indomaret, Alfamart, atau minimarket yang lain, Mbak. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada calon penumpang, Pak? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat yang sudah mempunyai tiket yang untuk bersiap-siap untuk angkutan mudik, ya kami ingatkan bahwa kita ini menggunakan jasa transportasi massal. Tentunya kita harus menghormati hak-hak penumpang yang lainnya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa barang bagasi secara berlebihan. Ya, aturannya itu tidak boleh lebih daripada 20 gram per penumpang. Kalau lebih daripada 20 tapi masih ada batas toleransi sampai 40 kilo akan kita kenakan denda. Kalau lebih daripada 40 kilo kami mohon maaf ya, nanti penumpangnya untuk barang bawaan kami arahkan untuk ke ekspeditur. Jadi tidak bisa diangkut bersamaan dengan penumpangnya, itu, Mbak. Baik Pak Prapto, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, berbagai pengamanan sudah disiapkan oleh PT KAI. Di antaranya adalah dengan melibatkan bantuan dari pihak BRIMOB dan juga TNI. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda ya. Semoga berjalan lancar dan juga semua masyarakat bisa menggunakan moda transportasi ini dengan aman dan nyaman. Betul sekali. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lain ya. Untuk menyetarakan keberadaan taksi konvensional dengan taksi online, Kementerian Perhubungan kembali merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dan salah satu poin yang direvisi adalah mengenai pembatasan tarif atas bawah. Meski pembatasan tarif atas bawah baru akan ditetapkan 1 bulan lagi, namun revisi aturan taksi online tetap akan berlaku pada tanggal 1 April 2017. Dan berikut liputan selengkapnya. Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji publik atas revisi regulasi yang akan mengatur operasional layanan taksi online seperti Ubercar, GrabCar, dan GoCar.
Ada 11 poin penting dari revisi Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan tajam saat ini yakni pembahasan mengenai pembatasan tarif atas bawah. Keputusan pemberlakuan pembatasan tarif atas bawah untuk taksi online di wilayah Jabodetabek nantinya akan ditetapkan oleh pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Sementara untuk taksi online yang berada di luar Jabodetabek akan ditetapkan oleh Pemda setempat. Nah, kami tidak di pemerintah ya, yang menentukan tarif nanti kan kalau di Jabodetabek memang BPTJ, tapi di luar Jabodetabek itu adalah gubernurnya. Nah, jadi sekarang kita tidak sebetulnya menetapkan tarif, satu tarif, tidak. Tapi kan yang kita tetapkan adalah range tarif, interval. Jadi dari batas bawah sekian sampai batas atas sekian. Jadi berapa tarif per kilometernya, ya kemudian berapa, kalau sekarang ini kita kenal ada yang flag fall itu ya, buka pintu ya dan sebagainya. Nah ini yang sekarang kita sedang mencoba supaya dua-duanya oke. Ya dua-duanya oke, artinya kalau saya sih sebenarnya kalau bisa biaya operasi kendaraan itu disusutkan kenapa enggak, tapi tidak boleh ya mengabaikan keselamatan. Ya, keselamatan itu harus, nggak bisa ditawar. Pemberlakuan pembatasan tarif atas bawah ini dilakukan dengan tujuan untuk menyetarakan tarif antara taksi konvensional dengan taksi online, yang belakangan menjadi perdebatan publik karena perbedaan tarif yang cukup signifikan di antara keduanya. Selain pembatasan tarif, pengujian berkala untuk keamanan kendaraan atau KIR, kewajiban STNK atas nama badan hukum, serta batas kuota bagi perusahaan taksi online pun masuk ke dalam revisi Permenhub. Tanggal 1 April peraturan menteri itu sudah diberlakukan. Tapi memang kita ada toleransi waktu itu untuk berbenah gitu. Artinya kan yang belum ada dikir, ya STNK dirubah, kemudian ada kita jadi banyak yang harus dibenahi. Jadi kita kasih waktu ya paling lama 3 bulan lah untuk berbenah. Nantinya, taksi online yang sudah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan kebijakan baru Permenhub akan dijadikan sebagai angkutan sewa khusus berplat hitam dengan stiker khusus. Nova Monika, Javier Almadinah, DAI TV. Pemberlakuan aturan baru yang mengatur keberadaan taksi online melalui Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 yang akan diberlakukan 1 April 2017 mendapat tanggapan beragam dari para pengemudi taksi konvensional maupun taksi online. Sementara menurut pengamat transportasi, penerapan kebijakan Permenhub yang akan diberlakukan mulai esok hari dinilai terlalu terburu-buru. Dan kita akan ikuti liputan selengkapnya. Pemberlakuan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek pada hari Sabtu esok masih menuai pro dan kontra di antara pengemudi taksi konvensional dengan taksi online berbasis aplikasi. Hal ini terbukti dari tanggapan para pengemudi taksi konvensional dan taksi online yang berhasil tim Halo Indonesia temui di lapangan. Mengenai peraturan itu juga saya kurang paham juga ya, apa yang nggak paham semuanya. Tapi menurut saya kalau pasti gimana ya? Kalau menurut saya sih pasti Grab lebih tahu lah gimana. Karena saya bermitra sama Grab gitu. Saya ikutin aja apa. Kalau saya ikut pemerintah aja Mbak. Kalau misalnya harus ini pemerintah setuju ya setuju semua gitu aja. Nah, ya alasannya yang penting kita kan misalnya kerja lapangan permudah aja semuanya apa-apanya ya kan. Apalagi ada yang backingin seperti apa namanya di lapangan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kan cepat reaksinya. Jadi nggak perorangan lah individu gitu. Jadi gini Bu ya, kalau buat Bluebird sendiri persoalan tarif atas tarif bawah itu nggak ada masalah. Karena sebelumnya pun juga dengan sejenis taksi aja itu kan ada tarif atas tarif bawah. Kita tuh kami nggak ada masalah gitu. Cuman yang kami inginkan adalah semua pihak yuk sama-sama kita ikutin aturan main. Jangan merasa bahwa aku adalah lebih hebat gitu. Aku adalah merasa lebih menguasai, enggak. Bluebird tidak menginginkan seperti itu. Yuk, kita juga nggak alergi kok dengan namanya disebut dengan taksi online, enggak Bu. Bluebird itu nggak alergi gitu. Cuman yang kita minta sistemnya itu yang harus sama-sama dibenahi. Kalau sistem nggak dibenahin Bu, saya yakin konflik horizontal ini akan jauh lebih besar Bu.
Sementara menurut Musa MU selaku pengamat transportasi, penetapan revisi regulasi peraturan Permenhub nomor 32 tahun 2016 yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2017 dinilai terlalu terburu-buru. Yang namanya penentuan tarif itu dasarnya layanan. Kan kita jual servis layanan, jual layanan. Nah, ditentukan dulu layanan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah tetapkan nih standar pelayanan minimal, berlaku untuk semua. Standar pelayanan minimalnya Metro Mini, Kopaja, angkot, bus sedang, bus besar, taksi. Tetapkan dulu standar pelayanan minimal. Ketika sudah ada standar pelayanan minimal, baru nanti ketahuan dengan standar pelayanan minimal seperti ini, berapa tuh yang mesti dibayar minimal. Belum adanya kejelasan akan tarif atas bawah, pembatasan kuota jumlah kendaraan transportasi online di suatu kota, serta penerapan stiker resmi untuk angkutan sewa khusus, menjadi contoh kurangnya kesiapan pemerintah dalam memberlakukan Permenhub tersebut. Meski begitu, dengan adanya penerapan aturan baru melalui Permenhub nomor 32 tahun 2016 ini, diharapkan dapat menyetarakan dan menyejahterakan kedua belah pihak dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang transportasi publik. Nova Monika, Javier Almadina, DAI TV. Ya, pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan berbincang cara mengajak anak cinta lingkungan lewat permainan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan sekarang kita akan memasuki segmen bincang dengan tema generasi cerdas iklim. Nah, Dika, setuju nggak sih kalau kita itu mendidik atau mungkin juga membiasakan hal-hal positif itu sebaiknya ke usia-usia yang dini dibandingkan kalau kita mengubah kebiasaan lama yang memang sudah terlanjur jadi kebiasaan seperti itu ya, jadi budaya. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan. Sepertinya kalau misalkan kita mendidik anak-anak dari sejak dini untuk peduli terhadap lingkungan, mungkin generasi berikutnya tentu akan menikmati banyak sekali keuntungan, seperti misalnya meminimalisir bencana yang terjadi karena kita tidak peduli terhadap lingkungan karena perubahan iklim, salah satunya seperti itu. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Gerakan Generasi Cerdas Iklim ini, makanya di studio Halo Indonesia sudah hadir Sigit Eko Januar selaku Steering Committee Generasi Cerdas Iklim, dan juga ada Mas Adi Pujianto selaku Koordinator Kegiatan Generasi Cerdas Iklim. Seperti apa kegiatannya kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Beginilah antusias anak-anak sekolah dasar Negeri Carang Pulang 1, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ketika menyambut kedatangan relawan Generasi Cerdas Iklim. Ini merupakan kali kedua bagi anak-anak SDN Carang Pulang 1 bertemu dengan relawan Generasi Cerdas Iklim. Komunitas ini merupakan inisiasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan dan alam kepada anak-anak. Komunitas Generasi Cerdas Iklim pertama kali dibentuk pada tahun 2014. Namun baru aktif kembali pada pertengahan tahun 2016. Agar memudahkan anak menangkap permasalahan lingkungan sehari-hari, komunitas ini menerapkan metode fun learning, seperti melalui video interaktif dan permainan yang mengasyikkan. Sejak pertengahan tahun 2016, komunitas Generasi Cerdas Iklim sudah 2 kali mengadakan edukasi di 2 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bogor. Sebagian besar pelaksanaannya dilakukan di wilayah rawan bencana. Materi yang diberikan pun terkait dengan cara mitigasi bencana, karakteristik bumi, serta pencegahan bencana alam. Dengan menanamkan pendidikan cinta lingkungan sejak dini, diharapkan anak-anak ini mampu menjadi pelopor generasi yang peduli dengan lingkungan alam sekitar. Nah, ini yang mungkin kadang terlupa oleh orang tua ya, bagaimana mengenalkan cara anak untuk mencintai lingkungan, tapi mungkin dengan cara yang monoton, tidak dinamis. Nah, ini yang harus jadi inovasi. Lebih fun jadinya kalau seperti ini ya. Baik, selamat datang Mas Sigit, selamat datang Mas Adi di studio Halo Indonesia. Terima kasih sudah mau hadir. Oke, ini tujuannya mulia sekali, tapi apa yang melatar belakangi kalian untuk punya tiba-tiba ada ide untuk menciptakan gerakan atau kegiatan semacam ini? Jadi gini, kami melihat bahwa banyak di antara masyarakat di Indonesia itu masih belum sadar terhadap lingkungan. Jadi masih tingkat kesadaran lingkungan dari masyarakat Indonesia itu masih termasuk rendah. Nah, maka banyak di antara anak-anak itu juga secara tidak langsung mengikuti kebiasaan orang tuanya. Belajar dari orang tua mereka ketika
ayah, ibu, ini sampah digimanain? Oke. Misalnya. Ya udah buang aja, nanti juga ada yang mungut, misalnya seperti itu. Nah, berangkat dari hal itu, jadi kami di GCI mencoba untuk merubah mindset anak-anak terutama untuk bisa lebih aware terhadap lingkungan sekitarnya mereka. Oke, ini kan kalian juga belum punya buah hati ya, belum punya anak ya. Masih muda-muda. Jadi untuk pendekatan terhadap anak juga PR sebenarnya. Nah, ini gimana? Kenapa akhirnya bukannya berpikir udahlah teman-teman kampus aja yang diedukasi? Kenapa akhirnya berpikir anak-anak? Apakah ada concern tertentu ataukah memang ada minat tertentu terhadap anak-anak? Oke. Jadi gini, Mbak, dari teori psikologi kita belajar bahwa golden periodnya manusia itu ada di periode anak-anak kan. Nah, jadi mereka di masa anak-anak itulah mereka belajar dan akan meniru semua yang mereka lakukan itu akan terbawa sampai mereka besar. Nah, maka kita ingin menanamkan mindset sejak awal. Jadi kita coba bangun mindsetnya anak-anak supaya sedari awal mereka sudah cinta terhadap lingkungannya begitu. Oke, lah kemudian hal-hal apa saja yang ditanamkan kepada anak-anak ini supaya mereka bisa lebih peduli dan lebih cinta terhadap lingkungan? Kami di GCI sebenarnya materi yang kami bawa itu sederhana, tapi sebatas kami tujuannya adalah anak-anak itu mampu mengimplementasikan apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami berikan kepada mereka, supaya bisa mereka implementasikan di kehidupan sehari-harinya mereka. Dan harapan kami pola pikir atau mindsetnya anak-anak itu akan terbawa sampai nanti begitu. Oke. Contoh konkretnya apa tuh maksudnya? Materi-materi yang diberikan? Kita mengajari anak-anak untuk peduli terhadap sampah misalnya. Apa yang kita harus lakukan ketika kita menemukan satu sampah misalnya. Atau sesederhana misalnya kita memberikan pembelajaran ke anak-anak ketika ada sampah, kita nggak nemu tempat sampah. Apa yang harus kita lakukan misalnya? Oke, hal-hal sesimpel itu aja sebetulnya. Itu aja sederhana itu, tapi sebenarnya prakteknya tidak semudah itu sebenarnya. Betul. Pasti ada hal rumit, apalagi untuk mengenal karakter anak. Nah, makanya dikenalkan dengan cara permainan. Nanti ajarin kita ya. Tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, kembali di Halo Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai generasi cerdas iklim ini. Sebelum nanti kita melihat permainannya seperti apa, pengen tahu juga nih, kalau mungkin Mas Adi bisa jelasin, kalau memperkenalkan generasi cerdas iklim ini, gerakan ini kepada anak-anak, ini memang mengundang ke base camp kalian atau memang kalian yang proaktif untuk keliling-keliling, dan keliling-keliling itu biasanya kemana saja sih? Untuk selama ini ya, kalau dari komunitas camp sendiri itu lebih mengunjungi kepada beberapa sekolah yang kami tuju. Sekolah, jadi menyasarnya ke sekolah-sekolah. Di mana sekolah tersebut lebih memiliki karakteristik di mana sekolah tersebut rawan akan terjadi bencana. Oke. Jadi sekolahnya juga dipilih ya? Iya. Dan sistemnya jemput bola gitu ya? Nah, ini apa saja yang ditawarkan? Permainannya ada berapa banyak sih? Kalau dari variasi permainan sendiri, terdapat banyak variasi permainan. Tapi salah satunya adalah kartu GCI. Kartu GCI. Ini apa? Jenisnya seperti apa? Seperti permainan yang menjelaskan hal yang baik dan buruk dilakukan, atau hal yang emang tepat dan tidak tepat apabila terjadi suatu bencana untuk dilakukan. Oke, jadi bentuknya kartu, ada sebab akibat di situ ya. Ini katanya juga ada ular tangga yang ukurannya 3 x 3 meter, betul ya? Ini gimana cara mainnya? Mungkin Mas Haji? Jadi kita di kelas kan lebar gitu, Mbak. Jadi kita coba buat game ular tangga ukuran 3 x 3 meter. Nah, dari di situ anak-anaknya itu nggak hanya berpikir istilahnya, kalau misalnya kita selama ini bermain ular tangga kan cuman naruh pion gitu aja kan. Mereka punya kesenangan tersendiri barangkali. Jadi mereka harus gerak, pindah. Jadi mereka sendiri jadi pion-pionnya. Mereka bisa jadi pionnya sendiri karena ukurannya kan lumayan besar. Wow, ini pasti menarik sekali. Jadi udah nambah wawasan, bisa olahraga juga kayaknya ya. Saya bisa cepat kurus kalau gitu. Tapi pengen lihat keseruannya seperti apa sebenarnya permainan tadi. Mungkin salah satunya ular tangga ya, ukuran 3 x 3 meter dalam tangan mereka tadi.
Salah satu cara generasi cerdas iklim untuk mengenalkan anak terhadap isu lingkungan adalah dengan media permainan. Untuk membantu anak memahami permasalahan lingkungan, saat ini ada 2 permainan yang digagas mereka. Pertama, permainan ular tangga cerdas iklim. Layaknya permainan ular tangga pada umumnya, ular tangga cerdas iklim dimainkan dengan cara berkelompok. Masing-masing kelompok mempunyai kesempatan untuk melempar dadu dan menjalankan pion dari kotak ke kotak. Bedanya, ular tangga cerdas iklim ini berisi informasi seputar pencegahan bencana, mitigasi bencana, serta perilaku ramah lingkungan yang dapat dilakukan sehari-hari. Selain ular tangga, permainan lain yang digagas oleh generasi cerdas iklim yaitu kartu cerdas iklim. Permainan kartu cerdas iklim ini dimainkan oleh 4 orang. Masing-masing pemain memegang peranan yang berbeda. Melalui permainan kartu interaktif, anak-anak diajak untuk mengetahui sebab dan akibat bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Padahal seru ya kalau kita bisa main ular tangga hari ini ya, tapi nggak memungkinkan. Jadi pengen juga untuk ditaruh di rumah. Terlalu besar. Tapi ini ada kartunya ya. Kartunya boleh dong kita diajak main ya? Iya nih, penasaran. Oke. Coba. Jangan-jangan memang kita yang termasuk generasi yang perlu disadarkan akan lingkungan. Generasi perusak iklim gitu ya. Jangan dong. Oke, ini gimana cara mainnya? Jadi di permainan kartu GC ini ada 4 zona sebenarnya. 4 zona. 3 zona aksi kartu gambar. Oke. Jadi 1 zona bumi namanya. Nah, permainan ini sebenarnya bisa dimainkan oleh 4 orang. 4 orang. Pas dong ya. 4 orang atau sebenarnya 3 kelompok plus 1. Jadi yang satu itu yang nanti bertindak sebagai bumi, yang akan nanti tugasnya membacakan kartu kejadian. Kita ada dua tipe kartu. Jadi ada kartu kejadian, ada kartu aksi sebenarnya. Nanti yang bertindak sebagai bumi itu membacakan kartu kejadian, sementara 3 orang atau 3 kelompok manusianya itu yang mencari solusi. Oke, mungkin kita bisa langsung praktek aja ya. Siapa yang menjadi bumi? Bisa jadi bumi. Oke, saya coba saya yang jadi bumi. Oke. Nah, saya jadi kejadian berarti. Saya jadi akibat. Jadi, Mbak, di sini ada 5 kartu. 5 kartu. Oke. Kemudian, baik. Misalnya, bumi membacakan. Deg-degan dong. Iya, nanti seperti ujian sampah ya. yang bukan dari hewan atau tumbuhan. Sampah adalah jadi anorganik. Nah, kalau misalnya di zona masing-masing orang tidak ada, kita harus ambil. Kita bisa ambil dari zona lawan misalnya. Ketika lawan tidak tahu misalnya di zonanya itu jadi harus ada kecekatan ada juga jawabannya di sini, ya? begitu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar nggak ada, kita bisa skip ke pertanyaan Oke, skip. Tidak ada. Karena tidak ada sepertinya. Kalau Ya. misalnya begini, mencari yang ada terjadi tsunami, kita harus segera harus segera pindah. Ada. Ini naik. Oke, ada. Tulisannya nggak sih? Oh, nggak ada tulis keterangannya. Kalau misalnya benar, kami sebagai kakak asuh kita bisa mengeksplor lebih jauh misalnya. Jadi apa yang kita lakukan ketika tsunami terjadi? Pertama, kita langsung segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya. Makanya di gambar ini pun ada ya. Ya, terus kita bisa dieksplor lebih jauh misalnya. Apa sih sebenarnya tanda-tanda terjadinya bencana tsunami misalnya? Air laut surut secara tiba-tiba misalnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Coba satu pertanyaan lagi. Oke. Saya belum ada. Dari mana polusi udara berasal? Polusi udara dari kendaraan, macam-macam. Mana ini ya? Ini bukan sih? Apa itu? Bukan. Oh, ada lagi di sini. Oke. Terus yang ada di saya dong. Ya, dari pabrik ya salah satunya. Oke, dari pabrik ya. Oke, jadi sebenarnya ini yang perlu ketelitian juga ya kalau tadi. Nah ini kalau mungkin karena kita udah cukup lanjut usia, jadi sulit juga untuk melihat. Tapi kalau anak-anak benar-benar seru ya untuk memilih apa jawaban dan solusinya. Apakah mereka juga benar-benar sudah paham betul atau belum? Kita jawab tapi nanti ya. Setelah jeda break kita tetap bersama kami di Halo Indonesia. Kembali di Halo Indonesia masih bersama Mas Sigi dan juga Mas Adi dari generasi cerdas iklim. Dan tadi kita sudah mencoba salah satu permainannya yang seru sekali. Nah, kalau anak-anak ini mereka gimana kalian berkomunikasi? Apakah memang juga ada
orang lain yang kalian libatkan yang memang biasa berkomunikasi dengan anak-anak, atau memang kalian yang belajar untuk bisa mengetahui dan bagaimana caranya sih bisa berkomunikasi dengan Beradaptasi ya anak-anak? dengan Iya, mereka. betul. Kami jujur belajar sebenarnya. Kami dari kami menyebutnya kakak asuh, bukan volunteer, tapi kami kakak asuh. Jadi masing-masing dari kakak asuh, kami punya banyak kakak asuh, dan itu dari banyak background yang berbeda-beda. Jadi kami juga sama-sama belajar. Jadi bagaimana harus berkomunikasi, cara-cara, trik-triknya ketika berkomunikasi, mengajak anak-anak seperti apa, dan ketika menghadapi anak-anak yang agak di luar kendali seperti apa. Nah itu sebenarnya kenapa saya ingin tanyakan, karena biasanya anak-anak itu karakternya bermacam-macam. Nah, gimana kalian menghadapinya kalau yang seperti itu? Kami belajar trik-trik khusus, misalnya kita ketika anak-anak sudah mulai gaduh misalnya, kita coba bikin yel-yel. Kita banyak tepuk, istilahnya banyak ragam tepuk-tepukan, misalnya tepuk diam, atau misalnya kita ada yel-yel khusus misalnya yang bisa bikin semua anak-anak itu kembali concern lagi gitu. Oke. Jadi memang ditarik untuk ya meminati itu ya, kalau enggak susah juga ya, mereka nggak fokus. Nah ini untuk teman-teman mungkin ya, kalau ini kan biasanya jemput bola dan sekolahnya dipilih. Tapi bagaimana sekolah-sekolah yang mungkin tidak ada potensi bencana ataupun tidak ada hal-hal yang istilahnya masalah lingkungan berarti, tapi mereka mau juga nih main-mainan dari generasi cerdas iklim. Gimana caranya? Ada webnya nggak? Untuk web kita masih dalam proses bangun, tapi kita ada media sosial medianya kita sudah ada di Generasi Cerdas Iklim, di Instagram sudah ada. Nanti bisa menghubungi kontak person yang di situ tertera nanti. Oke, jadi dengan sukarela ya datang ke sekolahnya tanpa perlu biaya kan ya? Iya. Wah, kayaknya perlu sekolah kita dulu nih kayaknya. Iya. Tapi kalian ada target nggak sih mungkin dalam waktu ke depan ini akan punya berapa banyak anak yang sudah diedukasi seperti itu, atau diajak main, atau mungkin seperti apa? Mas Adi? Untuk target ke depannya ya, dari ICI sendiri itu pasti mau untuk membesar skala untuk pembelajaran anak-anak tersebut. Tapi untuk ke situ kita berharap untuk kedepannya bisa bekerja sama dengan para stakeholder agar media yang kita bawa tersebut dapat mudah terbawa ke para anak-anak tersebut. Oke, jadi di lingkungan lebih besar lagi ya gitu. Jadi makin banyak ya, semoga makin banyak yang terangkul dan makin banyak mencetak generasi cerdas iklim. Sukses terus, salam buat teman-temannya dan juga anak-anak asuhnya ya. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Nah, pemirsa, sebagian besar masyarakat sudah mulai memahami bahaya rokok bagi kesehatan, namun hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa rokok ternyata juga memiliki bahaya sosial. Ya, menurut berbagai survei yang dilakukan di Indonesia, merokok tidak hanya menambah pengeluaran masyarakat, tetapi juga meningkatkan kekerasan pada anak ataupun perempuan. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016, rokok adalah penyumbang pengeluaran per kapita terbesar ketiga untuk kelompok makanan masyarakat Indonesia setelah makanan minuman jadi dan padi-padian. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar kocek yang harus dirogoh masyarakat ketika dirinya menjadi perokok aktif. Kondisi ini tidak hanya memberi dampak negatif untuk kesehatan perokok dan orang-orang di sekitarnya, namun juga membawa bahaya sosial bagi lingkungan sekitar. Misalnya saja meningkatkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan akibat melonjaknya konsumsi rokok di Indonesia. Iya, kalau data dari Komnas Perempuan, data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkumpul di 2016 itu ada sekitar 259 lebih kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kan ada 4 kategori, yaitu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, terus kemudian juga penelantaran rumah tangga. Ada kalanya bahwa rokok itu bisa menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya ya, seorang perempuan atau seorang ibu dia bisa mendapatkan KDRT-nya ketika misalnya tidak bisa membelanjakan uangnya
untuk membeli rokok. Kondisi yang demikian membuat Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau atau JP3T mendorong pemerintah untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC. FCTC merupakan sebuah kerangka kerja dunia mengenai pengendalian tembakau dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang dibuat dan disepakati bersama oleh lebih dari 90% negara di dunia untuk memerangi epidemi tembakau, mulai dari pembatasan peluncuran iklan rokok, pembatasan penjualan rokok, pembatasan akses masyarakat mengkonsumsi rokok, hingga penetapan kawasan dilarang merokok. Jadi FCTC ini adalah sebuah kerangka pengendalian tembakau yang hampir 90% negara di dunia sudah menandatangani aksesi itu untuk memerangi epidemi tembakau. Nah, sudah di FCTC ini sudah sebetulnya sejak tahun 99, bahkan Indonesia menjadi negara yang pertama kali mendraft FCTC itu gitu loh. Tetapi sekarang sejak April 2015 sudah hampir 180 negara ya yang menandatangani aksesi FCTC ini. Nah, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang justru belum menandatangani. Padahal kerangka aksesi FCTC ini sangat penting sekali. Penggaungan FCTC ini bertujuan untuk menyelamatkan generasi bangsa dari dampak negatif rokok itu sendiri, mulai dari dampak kesehatan, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Dona Puspita, Leandro Ando, DAI TV. Menyadari akan adanya bahaya sosial dari rokok, warga Penas Tanggul di kawasan Jakarta Timur berinisiatif membangun lingkungannya menjadi kampung yang bebas dari rokok. Ya, tidak hanya berkomitmen untuk tidak merokok di kampung tersebut, warga juga bahu-membahu untuk mempercantik lingkungan tempat tinggal mereka. Lalu seperti apa wajah dari kampung bebas rokok ini? Berikut liputannya untuk Anda. Stigma atau pandangan negatif biasanya melekat pada pemukiman warga yang berada di bantaran kali, karena biasanya bersifat kumuh atau kurang terawat. Tetapi berbeda dengan pemukiman warga yang berada di bantaran Kali Cipinang ini, karena pemukiman ini bernuansa cerah dan ada satu misi positif yang ingin diemban oleh kampung ini, yaitu menjadi kampung bebas rokok pertama di Jakarta. Inilah wajah baru Kampung Penas Tanggul yang berada di Jalan Pancawarga 30, RT 15, RW 02, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejak 12 Maret 2017 lalu, warga kampung ini bahu-membahu untuk merenovasi lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih berwarna dan juga sehat. Berawal dari keinginan Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta untuk menyelamatkan warga dari paparan asap rokok, pemukiman berderet sepanjang 500 meter ini tidak hanya dihias dengan beragam warna, tetapi juga diajak untuk tidak merokok di kawasan ini. Dulu kami ada 6 orang diutus oleh Fakta itu ke Kampung Kalicode. Setelah pulang dari sana sekitar tanggal 12 Maret 2017 itu kami mengadakan rapat bersama warga di aula sana. Lalu setelah rapat kita sepakat untuk membuat kampung warna-warni seperti di Kalicode dan tanpa rokok. Yuk kita bangun kampung warna-warni sekaligus tambah lagi kampung tanpa rokok. Nah itu penting. Jadi kita mau bangun kampungnya bagus, masyarakatnya juga bagus, sehat gitu tanpa rokok. Karena data kami menunjukkan 70% perokok di Jakarta adalah orang miskin, warga miskin. Ya teman-teman di sini, gitu ya. Kami punya kepentingan membangun kampung warna-warni ini di Penas Tanggul ini juga tanpa rokok. Kenapa? Kalau ngerokok, ini beberapa data di sini kan banyak ibu-ibu dan anak sudah kena sakit paru-paru. Nah, dideteksi karena asap rokok dari bapaknya. Pada tahap awal, sebanyak 100 rumah yang menampung 114 kepala keluarga atau sekitar 400 jiwa ini diajak untuk tidak merokok di dalam rumah dan 10 meter di sekitar kediamannya. Tahap berikutnya akan disediakan tempat khusus merokok yang jauh dari kawasan Kampung Penas Tanggul ini. Dan tahap terakhir, tempat khusus merokok tersebut akan dihilangkan demi memusnahkan kebiasaan merokok pada warga. Sementara untuk keindahan tempat tinggalnya, tembok yang sudah dicat berwarna-warni ini akan dilukis dan dihiasi dengan beragam kata-kata motivasi. Peremajaan kawasan bantaran kali yang diharapkan rampung pada tanggal 31 Mei 2017 atau bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini mendapat respon positif dari warga.
manfaatnya banyak. Kalau buat saya selaku warga itu menyambut dengan gembira banget lah dengan ada program ini, karena di sisi lain kita yang namanya hidup di kampung kumuh itu identik dengan keburukan gitu kan. Nah, dengan adanya program Kampung Warna-Warni ini, jadi kita sebagai warga bisa merubah martabat. Pendapat saya, kampung ini bisa bebas dari asap rokok semua, jadi warga itu bisa sadar akan kesehatan untuk kampung ini. Stiker ini menjadi pertanda bahwa penghuni rumah ini turut berpartisipasi untuk aktif menggaungkan kampung bebas rokok, di mana para penghuni tidak boleh merokok di dalam rumah ataupun di sekitar wilayah ini, sehingga ia mendukung untuk bisa mengurangi rokok atau berhenti pada akhirnya. Dari kawasan Jakarta Timur, Dona Puspita, Leandro Ando, DAI TV. Ya, pekan ini kami akan merekomendasikan sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan 3 orang wanita di balik penelitian terbesar yang dilakukan oleh NASA. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini disutradarai oleh Ted Melfi yang menyajikan kisah 3 orang wanita yang berhasil mengorbitkan astronot pertama ke luar angkasa. Berikut cuplikannya. Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. You have identification on them? NASA, sir. NASA? I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. Least I can do is give y'all an escort. 3 Negro women are chasing... Dorothy Vaughan, Mary Jackson, dan Katherine Johnson. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dan berhasil memperhitungkan penerbangan astronot bernama John Glenn untuk mengorbit ke luar angkasa. Tiga wanita yang bekerja di NASA ini berhasil memperhitungkan dengan tepat kalkulasi jarak dan waktu, sehingga astronot berada pada posisi orbit yang tepat. This is about inventing the math, because without it, we're not going anywhere. Yes, sir. That's John Glenn. What do you guys do for NASA? Calculate your launch and landing. Film ini juga mengisahkan bagaimana mereka kurang dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan sang astronot. Apalagi pada saat itu bangsa Amerika masih sangat rasis dengan keturunan kulit hitam. Namun dengan jasa ketiga wanita tersebut, bangsa Amerika menjadi bangga dengan mereka. Mereka juga dianggap sebagai penyumbang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Colonel Glenn launches in a few weeks. We don't have the math figured out yet. There's no protocol for women attending. There's no protocol for a man circling the Earth either, sir. Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line. I need to be in that room hearing what you hear. Within these walls, who makes the rules? You, sir, you are the boss. You just have to act like one, sir. We have liftoff. We all get there together, we don't get there at all. In the fight of our lives, people. My gals are ready. We can do the work. More than 50 million Americans watching. I got a warning light. Go find Catherine. Colonel Glenn? There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. Ya pemirsa, berikut kami akan hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.tv.
Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Novanito, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Just wanna stay